Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan juga dilarang atau beliau melarang kita bersumpah atas nama orang tua kita. Beliau mengatakan la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man halafa lahu billahi falyarda wa man lam yarda billahi falaysa minallah. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Demi bapakku, demi jabatan bapakku dan seterusnya. Barang siapa yang bersumpah barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, dia bilang demi Allah, maka dia harus jujur, tidak boleh bohong. Dan barang siapa yang menerima sumpah dengan nama Allah dari orang lain, misalnya orang yang mengatakan demi Allah, dia sampaikan argumentasinya, maka hendaklah dia ridho. Barang siapa yang tidak ridho, maka dia tidak akan dapat keridhaan dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentu di sini ada penjelasan juga para ulama, bila orang yang sedang bersumpah atas nama Allah ini adalah orang yang memang interaksi keseharian sama kita orangnya biasa saja dan jujur mungkin. Tapi ada satu keadaan di mana dia membutuhkan untuk menyebutkan nama Allah. Jadi bukan kebiasaannya berbohong, bukan pelaku kriminal. Maka orang seperti ini kita bisa pegang sumpahnya. Tapi kalau yang berbicara ini ternyata pelaku kriminal, ini nggak berlaku ya. Kayak misalnya kita melihat ada satu orang perampok atau pembunuh atau pemerkosa ditangkap oleh pihak keamanan. Lalu dikatakan disuruh mengaku, dia mengatakan tidak, demi Allah saya tidak melakukan. Padahal sudah ada CCTV, ada bukti, ada saksi, ini nggak diterima sumpahnya. Tidak berlaku ini. Ini berlaku pada keadaan di mana orang tersebut memang dalam keseharian bukan ditahu orang sebagai pelaku kriminal. Pasangan suami istri, mungkin ada satu hal yang mendesak harus dia bersumpah misalnya, atau teman sama temannya, atau kolega kerja, ya. Maka itu berbeda. Tapi kalau pelaku kriminal tidak berlaku padanya hal ini. Ya, karena umumnya semua pelaku kriminal kalau sudah kepergok biasanya mereka seperti orang yang tenggelam siap menarik siapa saja bersamanya, gitu kan? Kayak misalnya dia sudah mau tenggelam, siapa saja ini yang mau ditangkap supaya bisa menyelamatkan dia atau malah ikut tenggelam. Ini tidak berlaku pada mereka. Jadi sumpah bagi para pelaku kriminal ini tidak masuk dalam bahasan dia boleh melakukannya dan kita harus menerimanya. Ya. Tapi kalau teman kita, pasangan hidup kita sudah kita ambil saja dan kita ridho. Karena di sini siapa yang ridho dengan sumpah saudaranya muslim, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan dia berarti sudah berani membawa nama Tuhan Allah Azza wa Jalla. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Kabair beliau mengatakan termasuk dosa besar adalah bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi, Ka'bah, malaikat, langit, air, hidup, amanah, ruh, kepala, ya sultan atau kebaikan sultan atau tanah milik si fulan dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Al-Kabair di halaman 102. Jadi ini jelas tidak boleh. Ya. Apalagi kalau sampai menyebutkan nama-nama sesembahan selain Allah. Seperti misalnya ada dewa tertentu yang disembah oleh satu keyakinan. Nah, kemudian dia ikut-ikutan sumpah atas nama dewa itu bahaya sekali, itu bisa syirik. Ya, karena memang itu sudah dianggap saingannya Allah. Ya. Ini bukan sumpah hanya sekedar memuliakan sesuatu tapi memang menyamakan dengan Allah SWT. Nah, pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat dia baru masuk Islam. Baru aja masuk Islam. Dia terbiasa dengan masa jahiliyah. Mereka kalau bersumpah selalu membawa-bawa nama Tuhan atau patung mereka. Maka satu waktu orang ini pernah berbicara di hadapan Nabi SAW. Karena dia ada cekcok sama seorang sahabat atau lagi ingin memberikan argumentasi. Dia mengatakan demi Lat dan Uzza. Maka Nabi SAW dengar dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dan mengatakan demi Lat dan Uzza. Ini nama dua patung yang mereka sembah. Maka segera dia harus ucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan siapa yang bilang sama temannya, ayo kita berjudi, maka segera dia bersihkan, bertaubat dengan bersedekah. Jadi dari hadis ini, hadis Bukhari Muslim kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, kalau ada orang mulutnya tidak sengaja, kepleset mengucapkan sumpah selain nama Allah SWT, maka dia beristighfar dan taubat. Kalau tadi masalah amanah ya, demi sholatku, demi puasaku, demi sedekahku, demi ayahku, demi pekerjaanku, demi jabatanku, demi semua ini kalau dia memang bawa ya dengan niat sumpah, maka ini dia beristighfar kepada Allah SWT. Tapi kalau dia menyebut atas nama sesembahan yang disembah selain Allah, kayak patung-patung atau dewa-dewa, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dahulu di kalangan sahabat ada orang yang baru saja masuk Islam atau meninggalkan perbuatannya, kekufurannya, lalu bersumpah selain dengan yang diajarkan dalam Islam. Maka pada saat itu Nabi SAW memerintahkan agar dia segera mengucapkan la ilaha illallah agar kalimat itu bisa menghapuskan perkataan yang tidak disengaja tadi.